Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semangat pagi buat kakak-kakak yang hari ini masih, saya lihat masih banyak yang beraktivitas di sekolah. Oke, jadi mengawali pertemuan kita hari ini kakak, seperti biasa kita awali dengan berdoa, agar kiranya satu orang dari kakak-kakak yang bisa menyempatkan diri atau bersedia untuk memimpin doa kita hari ini, silakan kakak. Oke, silakan kakak Hakim. Baiklah kakak Fasil dan kakak peserta yang lain. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna untuk ke depan. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih juga. Terima kasih kembali buat kakak Hakim yang telah menyempatkan dirinya untuk memimpin doa kita hari ini. Izin lanjut kakak, kita masuk materi. Terlebih dahulu saya akan mengirim atau berbagi layar. Jadi adapun materi kita pada sesi hari ini adalah kita kembali ke modul 1.1 yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi mungkin ada di antara kakak yang bertanya kenapa kita kembali ke modul 1.1 sedangkan kemarin kita sudah berada di modul 1.3. Jadi hari ini tuh kita akan melakukan refleksi kakak. Kita akan merefleksikan refleksi yang kemarin kakak telah lakukan, sehingga saya mungkin sudah ada sebanyak 3 refleksi ya yang kakak sudah lakukan. Jadi lanjut mengingatkan kembali kakak kesempatan bersama kita. Jadi dimohon kakak untuk bertanggung jawab. Yang pertama itu menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Adapun tujuan dari modul kakak, tujuan luasnya itu adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, tujuan khususnya kakak dari modul itu adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan satu, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Dua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi kemarin itu kakak sudah belajar model-model refleksi, ada banyak model refleksi yang bisa kakak akses di LMS. Selanjutnya, tujuan dari sesi kita kali ini kakak adalah peserta dapat menganalisis refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kita akan menganalisis kembali bagaimana kakak-kakak melakukan refleksi selama ini. Adapun agenda kegiatan kita hari ini, yang pertama itu adalah analisis tulisan refleksi, dan yang kedua berbagi hasil analisis. Jadi kakak hanya 2 agenda kita hari ini, mengingat hanya 1 GP, jadi analisis itu kakak akan menjawab di Padlet, menjawab dari 6 pertanyaan pemantik. Nanti kakak saya bagikan linknya, kemudian kakak menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Waktu menjawab itu hanya 15 menit. Nanti kita di agenda kedua berbagi hasil analisis itu dilakukan umpan baliknya nanti selama 20 menit.
Jadi izin berbagi link, silakan kakak akses. Kemudian kakak isi setiap pertanyaan. Ada 6 pertanyaan kakak. Apakah tidak bisa diakses kakak? Oke, jadi linknya saya sematkan tadi di kolom chat. Silakan kakak untuk mengakses dan mulai menjawab. Jadi ada 6 pertanyaan, bisa digeser ke samping untuk melihat pertanyaan berikutnya. Ini kakak, pertanyaan ini terkait refleksi kita kemarin. Bagaimana yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apakah yang muncul di pikiran saya setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Jadi kakak bisa tambahkan jawabannya di bawah. Jangan lupa untuk menulis nama, kemudian jawabannya. Ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang keempat, ada bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selanjutnya. Seperti apa tulisan refleksi dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Yang kelima, bagaimana saya bisa menulis refleksi lebih baik, keterampilan apa yang dibutuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan mendalam. Yang terakhir, 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJK yang reflektif, siapa yang bisa membantu saya. Oke kakak, silakan kakak untuk menjawab. Jadi tidak ada jawaban benar salah ya kakak, karena ini sesuai dengan apa pengalaman kita, sesuai dengan persepsi kita. Ini kita nanti akan berbagi persepsi terkait dengan bagaimana kita melakukan refleksi dan mengimplementasikannya nanti di pembelajaran kita. Oke, silakan kakak. Silakan memulai untuk menulis. Jika ada kendala, silakan open. Mari, John. Jadi waktunya kakak hanya 15 menit untuk mengisi refleksi kita. Jadi mari kita sama-sama maksimalkan agar durasi waktu kita hari ini tidak molor. Mengingat hari ini adalah hari Jumat, jadi yang beragama Muslim akan melakukan kewajibannya
untuk sholat Jumat. Oke, baik, sudah ada yang mulai menjawab. Silakan lanjut Kakak ke pertanyaan selanjutnya. Kirim ulang linknya Kak. Jadi izin mengingatkan Kakak ya, kenapa kita perlu untuk melakukan refleksi itu adalah merupakan untuk memahami diri kita, untuk memahami diri kita sendiri ya, bagaimana kita mengetahui kekuatan yang ada dalam diri kita, kekuatan tak juga termasuk kelemahan yang kita miliki, yang kira-kira yang perlu untuk kita melakukan perubahan yang tentunya untuk ke arah yang lebih baik. Itu juga bisa menjadikan sebuah pengalaman. Jadi kalau menarik pelajaran berharga dari keberhasilan maupun kegagalan kita, jadi kita bisa melakukan refleksi. Jadi sejauh mana keberhasilan saya dalam melakukan pembelajaran. Bisa juga terkait keputusan kita. Jadi kita bisa merefleksikan apakah keputusan yang kita ambil tadi itu adalah keputusan yang sudah baik atau sudah tepat, ataukah maksudnya sudah masuk ranah yang rasional untuk kita laksanakan. Seperti itu, Kakak.
Jadi yang pastinya hal baiknya itu kita akan menginginkan perubahan yang lebih baik, meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Apa yang membuat kita melakukan refleksi? Tentunya dari pengalaman-pengalaman kita, lebih ke, kalau di saya pribadi itu melakukan refleksi lebih ke kekurangan, kelemahannya. Kalau misalkan sudah ada, menurut saya sudah bagus, itu termasuk kekuatan yang hanya bisa saya pertahankan. Kemudian dari segi kelemahannya yang masih perlu diperbaiki, nah di situ saya akan melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagaimana saya menggunakan rubrik? Jadi kakak itu sudah difasilitasi ya, sudah difasilitasi di LMS. Nah, itu kakak bisa belajar dari beberapa macam refleksi yang bisa kakak terapkan ke depannya. Bagaimana saya bisa menuliskan refleksi yang lebih baik, keterampilan apa yang dibutuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan mendalam. Jadi guru yang reflektif itu kakak, kita memposisikan diri kita itu harus menjadi guru yang profesional ya. Guru yang reflektif itu terus belajar, mengembangkan diri sehingga mampu memberikan sesuatu yang bermakna, yang bisa peserta didik petik dari pembelajaran kita. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJK yang reflektif? Sikap profesional seperti yang saya katakan tadi, memastikan bahwa saya menjadi guru yang reflektif itu adalah sikap profesional saya. Ketika misalkan menemukan kendala atau problem dalam pembelajaran, jadi kita benar-benar melakukan, ada keinginan untuk melakukan perbaikan, kemudian siapa yang bisa membantu saya? Tentunya yang bisa membantu kita adalah stakeholder yang ada di lingkungan sekolah seluruhnya. Semua stakeholder itu termasuk kepala sekolah, rekan-rekan guru, murid-murid, siswa. Siswa itu menurut saya sangat menunjang seorang guru untuk melakukan sebuah refleksi. Ayo kakak silakan dijawab. Waktunya sesuai remote itu waktunya tinggal 2 menit kakak. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Tentunya ketika kita melakukan kebaikan, saya yakin dan percaya bahwa perasaan kita itu akan menjadi lebih baik ketika kita menemukan sesuatu hal yang dulunya kurang, kemudian kita memposisikan hal tersebut menjadi bertambah menjadi hal yang lebih baik. Hal apa yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Nah, itu tadi kalau menurut saya dengan melakukan refleksi kita akan meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Kalau bicara tentang tantangan saya pribadi dalam melakukan refleksi itu adalah waktu. Waktu mungkin seorang guru ketika kita sudah mengajar itu
pada prinsipnya itu kebanyakan kita sekarang sebagai guru itu hanya mengajar sesuai dengan kewajiban kita. Jadi kalau misalkan sudah mengajar itu berarti sudah menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang guru. Padahal sekiranya kita tidak tahu apakah pembelajaran yang sudah kita berikan kepada peserta didik itu ada maknanya yang didapat oleh peserta didik atau tidak. Ayo kakak. Jadi ketika mengisi kakak, subjeknya di atas itu kakak tulis nama, kemudian jawabannya di bawah. Tulislah sesuatu yang indah itu adalah untuk kolom jawaban. Supaya lebih mudah terorganisir kakak, yang ini punya ada di pertanyaan nomor 1 itu tidak ada namanya kakak. Jadi bisa kita sematkan namanya pada subjek itu, kita tulis nama, kemudian di bawahnya itu kakak bisa menuliskan jawaban dari refleksi kakak. Ada di pertanyaan 1 ini yang terakhir menjawab, kakak mohon kiranya untuk menambahkan namanya. Ayo semangat kakak. Jadi waktunya sudah habis, tapi tidak masalah, kakak bisa melanjutkan, masih bisa tetap melanjutkan. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab silahkan diselesaikan. Silahkan diselesaikan. Saya tambah 5 menit kakak, karena hasil jawaban kakak ini kita akan melakukan
berbagi refleksi. Nah, kita akan berbagi refleksi terkait dengan jawaban-jawaban yang telah kakak tuliskan pada Padlet. Ya, ayo Kak, digas. Kakak Asrul ini sudah selesai. Yang lain, ayo Kakak digas supaya lebih cepat kita melakukan diskusi. Mengingat durasi kita ini hari ini hanya 1 JP, supaya tidak molor karena hari Jumat juga. Mengingat hari Jumat yang Muslim akan melaksanakan ibadah hari Jumat. Oke, jadi izin lanjut Kakak, sambil Kakak akan menyelesaikan jawabannya. Kita lanjut pada sesi berikutnya adalah mari berbagi refleksi. Jadi nanti Kakak saya akan menyebutkan satu nama. Oh, atau boleh kita menggunakan ini ya. Tunggu. Jadi kita lot arisan. Jadi nanti kakak yang misalkan ketika saya melakukan memilih nama, jadi kakak akan mengelaborasikan terkait jawaban yang kakak sudah tuliskan. Bebas memilih apakah dari nomor 1 sampai nomor 6, silakan kakak bebas memilih salah satunya untuk dielaborasikan. Kemudian yang sudah diberikan kesempatan mungkin bisa menunjuk temannya yang lain. Dan hari ini kita akan berdiskusi, berbagi pengalaman sebagai referensi diri kita. Jadi semuanya yang hadir hari ini bisa mengelaborasikan terkait refleksi yang dilakukan oleh kakak-kakak semua. Oke, izin untuk memulai kakak. Yang pertama melakukan elaborasi terkait jawabannya. Oke, ada kakak Alif Wahyudi. Iya, siap kakak. Oke, lanjut. Silahkan memilih pertanyaan nomor berapa, kemudian kakak akan melaborasikannya. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertanyaan yang saya akan pilih menjadi analisis refleksi saya yaitu pertanyaan tentang bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi. Jawaban yang saya tulis di sini adalah menulis refleksi
Itu bisa membuat saya lebih sadar tentang kemajuan dan orang-orang yang telah membantu selama proses belajar, seperti guru atau teman. Dan perasaan bersyukur bisa muncul ketika menyadari dukungan dan sumber daya yang saya miliki. Satu saja, Kak. Oke, ya. Oke, jadi terkait apa yang telah dielaborasikan oleh Kakak Alif, jadi Kakak Alif ini memilih jawabannya itu terkait tentang meningkatkan kesadaran ya. Jadi lebih peka terhadap lingkungan di sekitarnya dan bagaimana interaksinya dengan orang lain. Oke, terima kasih luar biasa sekali Kakak Alif. Oke, selanjutnya mungkin bisa Kakak Alif langsung menyebutkan satu nama. Kakak Iksan. Oke, Kakak Iksan, silakan Kakak Iksan langsung open mic. Siap, Kak. Ya, lanjut. Silakan Kakak memilih ingin mengelaborasikan pertanyaan nomor berapa, Kakak? Pertanyaan nomor yang pertanyaan terakhir, Kak. Oke, terakhir. Yang keenam. Silakan, Kakak. Baik, Kak. Tapi Kak, izin memastikan yang saya baca ini jawabannya kakak-kakak yang lain atau jawaban saya, Kak? Mohon maaf, jaringan tidak terlalu bagus. Jawaban Oke, silakan. Tatomu. Ya, silakan Kakak mengelaborasikan jawabannya sendiri agar disimak oleh teman-temannya sebagai referensi dari teman-teman. Baik, Kak. Dari kakak yang lain. Oke, baik, Kak. Oke, silakan. Oke, baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengelaborasi pertanyaan yang keenam atau pertanyaan yang terakhir. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif dan siapa yang bisa membantu saya? Untuk menjadi guru PJOK yang reflektif, tentu saja dengan cara melakukan dan menulis refleksi dengan konsisten dan berkelanjutan. Meningkatkan kualitas refleksi yang kita lakukan dengan terus meningkatkan kualitas dan analisis kita terhadap proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Terus siapa yang bisa membantu saya? Semua orang bisa membantu saya untuk menjadi guru yang reflektif, khususnya dalam lingkungan pendidikan kita sendiri, contohnya sekolah atau di lingkungan sekolah kita sendiri. Itu yang paling berperan saya kira. Itu, Kak, terima kasih. Ya, baik sekali Kakak Iksan yang mengatakan bahwa bagaimana kita menunjukkan diri kita sebagai guru yang reflektif yaitu dengan konsisten melakukan refleksi di setiap pembelajaran kita. Kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan guru atau seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Oke, izin lanjut Kakak Iksan silakan menyebutkan satu nama selanjutnya untuk. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya berikan kepada Kakak Kismawati. Oke, ya. Silakan Kakak Kisma open mic. Pilih saja Kakak salah satu pertanyaan yang ingin Kakak elaborasikan. Halo, Tidak. Assalamualaikum. Halo, Bagaimana ini? halo, halo. Iya, halo. Anu Kak lagi jimit kana? Ya Bu, masuk Bu. Saya ingin mengelaborasikan pertanyaan nomor 1. Bagaimana saya menulis refleksi pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tulis? Saya menulis refleksi pembelajaran yaitu dengan cara mengamati hasil dari proses pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik.
apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum. Saya biasanya menulis refleksi setelah saya memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Yang saya tulis itu yaitu hasil dari proses pembelajaran yang saya ajarkan. Oke, itu saja Kakak. Oke, baik sekali Kakak Kisma yang sudah mengelaborasikan mengapa perlu melakukan reflektif. Langsung saja Kakak, selanjutnya next Kakak menyebutkan satu nama untuk melakukan refleksi selanjutnya. Kakak Ahmad Hakim. Oke, Kakak Ahmad silakan langsung open Ya, mic. Kak. Izin untuk memaparkan tanggapan tentang pertanyaan yang telah diajukan oleh Kakak Fasil. Mungkin saya memilih hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi itu berada di pertanyaan nomor 3. Boleh Kakak? Boleh. Oke, terima kasih. Jadi apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Tentu saja dengan kita menulis refleksi itu kita lebih tahu ke depannya kita mau lakukan apa. Jadi sudah tergambar, kita sudah tahu apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus ditingkatkan. Sehingga setelah pembelajaran ke depannya kita sudah tahu strategi apa yang harus kita gunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian apa yang menjadi tantangannya? Tentu saja tantangannya mungkin hampir sama dengan teman-teman yang lain, yaitu pembagian waktu dalam menuliskan refleksi. Karena kadang memang setelah mengajar kita memiliki kegiatan yang lain yang memang cukup penting untuk kita laksanakan. Seperti itu mungkin Kak yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih. Baik sekali Kakak Ahmad Hakim yang telah mengelaborasikan. Jadi terkait refleksi itu kenapa penting untuk belajar dari kegagalan kita ya Kakak. Jadi ketika ada suatu hal yang menurut Kakak ini kurang baik di pembelajaran saya, maka selanjutnya kita akan melakukan perbaikan dengan upaya kita melakukan refleksi. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya Kakak Hakim silakan menyebutkan satu nama. Izin mungkin saya persilakan kepada Kakak Andi Mesaro. Oke, Kakak Saro silakan open mic Kakak. Kakak Kisma boleh dinonaktifkan mikrofonnya Kak. Ayo Kakak Saro, silakan Kakak Saro untuk open mic mengelaborasikan salah satu pertanyaan pemantik kita yang ingin Kakak berbagi referensi kepada teman-teman yang lain. Apakah kayaknya Kak Saro lagi ada kegiatan, ada di grup saya lihat. Oh, ganti. Boleh Kak Hakim diganti. Saya baik Kak. Saya ini persilakan Kak Asrul Evansyah. Oke, Kakak Asrul. Ada, silakan open mic Kakak Asrul. Kakak Asrul, silakan open mic untuk mengelaborasikan salah satu pertanyaan pemantik kita. Bebas Kakak memilih pertanyaan yang nomor berapa. Yang saya lihat tadi ini Kakak Asrul yang paling gas ini, paling gaspol menyelesaikan semua pertanyaan dengan durasi waktu yang lebih cepat. Ayo Kakak Asrul. Apakah Kakak Asrul monitor? Kenapa? Bagaimana dengan suaraku Kak? Terdengar jelas kah? Jelas Kak, jelas. Okay. Ya Kakak Asrul. Mungkin Kakak Asrul juga ada hambatan. Silakan Kakak Hakim next. Yang mungkin boleh yang open kamera Kakak ditunjuk. Silakan. Mungkin Kak Asrijal ada Kak Asrijal. Oke, ada.
Ya, Kakak silakan, Asrijal, silakan open mic Kakak Asrijal. Siap, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya bacakan yaitu bagaimana saya menulis refleksi pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Oke. Jawabannya, menulis refleksi adalah cara yang bagus untuk memahami progres mengajar saya dan mengidentifikasi apa yang harus ditingkatkan. Saya menulis refleksi biasanya di akhir pembelajaran. Isi refleksi yaitu tantangan dan kesulitan, keberhasilan, capaian, dan rencana masa depan. Oke, cukup. Oke, terima kasih Kakak Asrijal. Jadi baik sekali ya, sangat kompleks. Jadi kenapa kita harus melakukan refleksi? Jadi saya rasa semua kakak yang hadir pada hari ini tuh sudah paham apa sih pentingnya kita melakukan refleksi dan mengapa kita melakukan refleksi ya. Jadi tentunya kalau bisa saya garis bawahi, menebalkan untuk melakukan perbaikan ya Kakak. Jadi refleksi itu untuk perbaikan diri, perubahan diri. Oke, jadi baik sekali. Lanjut lagi Kakak. Masih ada waktu, bisa langsung sebut nama Kakak. Siapa yang belum? Kamu Sriadi. Oke, kamu Sriadi. Silakan open mic Kakak Musriadi. Ada tadi chatnya ini jelek jaringannya beda. Lanjut Kakak. Kak Jusman Mataja. Oke, Kakak Jusman ada. Silakan open mic Kakak. Silakan Kakak Jusman. Halo. Kakak Jusman, apakah ada kendala Kakak? Oke, jadi saya kembali sambil menunggu Kakak yang diberikan kesempatan. Jadi mengapa kita melakukan refleksi itu, Kakak? Jadi yang pertama itu adalah untuk memahami diri kita sendiri ya, kembali ke diri kita untuk mengetahui kekuatan apa yang kita sudah miliki dan apa kelemahan kita dalam pembelajaran. Jadi selain itu juga untuk meningkatkan. Oke. Ya, ada Kak Jusman, silakan Kakak lanjut. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kak, tidak terlalu waktu jaringan sini, tapi sempat bisa dengar membacakan tentang refleksi dari keenam tersebut. Iya, pilih saja salah satu Kak. Oh iya. Jadi dalam refleksi tersebut yang saya pilih adalah bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran saya setiap kali saya harus memulai refleksi. Perasaan saya ketika sudah melakukan refleksi, dia sangat bermanfaat tentang mengetahui kekurangan yang perlu saya perbaiki dan akan memperbaiki sehingga proses pembelajaran menjadi lebih baik, dan tujuan dari hasil refleksi adalah pengembangan terhadap pendidik dan peserta didik tersebut. Terima kasih Kak. Oke, baik sekali ya kakak-kakak. Ada Kak Jusman yang telah mengelaborasikan perasaannya dan sebenarnya bagaimana tujuan melakukan refleksi tersebut. Jadi kakak-kakak ya, dengan kita sudah 3 kali membuat refleksi dan hari ini kita akan merefleksikan refleksi. Jadi yang saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kakak-kakak itu sudah mampu ya, sudah paham terkait apa itu refleksi dan bagaimana melakukan refleksi, apa manfaatnya ketika kita melakukan refleksi, tentunya untuk perbaikan dalam pembelajaran kita. Jadi kalau
kita sudah paham, harapannya saya itu bisa kita implementasikan dalam pembelajaran. Kenapa ya kemarin tuh siswa kurang antusias di pembelajaran saya, atau bahkan terkait perbedaan gender. Biasanya tuh sepak bola, Kakak Hakim kalau mengajar sepak bola pastinya itu sering-sering terjadi gender perempuan itu kurang berminat di sepak bola. Nah, hal seperti itu kalau misalkan kita mendapatkan suatu problem di pembelajaran kita, nah inilah fungsi dari refleksi, melakukan refleksi, menganalisis kasus dan mencari tahu apa masalahnya, kemudian kita memberikan solusi dari masalah tersebut. Oke, jadi terima kasih kakak-kakak. Pada pertemuan kita hari ini, izin lanjut, masih ada sedikit ini materi kayaknya. Apakah sudah tampil? Nah, tadi itu kita telah berbagi refleksi terkait pengalaman kakak kemarin melakukan refleksi. Jadi semoga kakak bisa dijadikan referensi ya, kakak-kakak belajar dari temannya. Kalau misalkan pada diri kita masih ada kekurangan, kita belajar dari pengalaman kakak-kakak yang lain. Nah, izin lanjut. Jadi pada akhir sesi ini yang kakak dapatkan adalah satu, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Ya, jadi kakak-kakak ketika pembelajaran itu menyenangkan, yakin dan percaya, baik guru maupun murid tidak akan terasa itu waktu berjalan saat mengajar. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi ketika kita ingin melakukan refleksi, kita bisa mengaplikasikan berbagai jenis-jenis refleksi yang telah kakak akses di LMS. Bisa kita praktekkan kakak. Selanjutnya, berakhir, terima kasih. Inilah akhir dari sesi kita hari ini. Selama 1 JP, saya akhiri. Bila saya ada salah-salah kata hari ini, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya kakak, foto bersama. Silakan semua kakak-kakak untuk mengaktifkan kameranya. Kita ambil dokumentasi untuk laporan terakhir. Silakan kakak, open kamera. Jari tak kakak, jangan kapan pakai jari. Kakak Hanif, silakan open kamera kakak Hanif, kakak Saro, kakak Asrul. Ya, siap. Saya ambil Ali saja. Siap, kakak Saro. Dokumentasi kakak. Kakak Hanif juga boleh, kakak Asrul. Dokumentasi terakhir, siap. Kakak Saro siap. Ayo kakak Saro, sebentar sekali sih. Ya siap. 1, 2, 3. Oke. Nah, kita ulang. Ada kakak Hanif. Kakak Hanif. Ya, kita ulang satu kali lagi. Ada ini. Hanif. Sesuai titik. Di mana Kak Hanif? Baru pulang ini. Sudah. Siap, 1, 2, 3. Oke, makasih banyak kakak. Mohon undur diri. Assalamualaikum. Jumat. Oke, siap. Kapan lagi perkuliahannya kakak? Enak kasih ya dia. Enak kasih ya lu. Apa ya Enjo?
Boleh, Pak Mi? Sudah.